Di depan semua orang, para biksu memasukkan tongkat kayu ke dalam roda gigi yang berat dan memutarnya. Sedikit saja kesalahan, tongkat itu akan tersangkut. Saat mencoba menariknya keluar, tangan mereka bisa teriris oleh pisau tajam yang berputar di atas. Mereka melakukan semua ini hanya untuk satu tujuan, mencapai kesempurnaan dalam teknik menggunakan tongkat. Tangan setiap biksu sudah penuh luka dan bekas sayatan. Namun, tak ada yang berhenti. Semua orang hanya ingin menjadi seperti satu orang. Sen bisa memutar roda gigi dengan tongkat tanpa terluka sedikit pun. Dan ini hanyalah teknik termudah dari 36 teknik yang ada. Guru sangat terkesan dengan Sen dan mengirimnya ke tingkat pelatihan berikutnya, yang jauh lebih sulit. Sen merentangkan kedua tangannya. Tepat di bawahnya tergantung dua bilah pisau. Sekarang ia harus mengangkat dua ember, masing-masing seberat 100 pon, dan menaiki tanjakan. Di puncak, ia harus menuangkan air ke dalam baki, agar bisa mengalir ke tangki di bawah. Semua beban berada di tangannya. Jika ia menurunkan tangan sedikit saja, pisau akan langsung memotongnya. Awalnya San tidak begitu mengerti, tapi ia terus melanjutkan dengan tekad yang kuat. Dalam satu hari, ia mengangkat 300 ember untuk memperbaiki dirinya. Berbulan-bulan kemudian, ia menjadi yang tercepat dan terkuat. Ia berlari sambil membawa ember, menuangkan air, dan bahkan membantu rekan-rekannya. Tapi saat guru melihat Sen membantu yang lain, ia segera menghentikannya. Guru berkata bahwa membantu saat pelatihan akan menghambat perkembangan orang lain. Mereka harus belajar sendiri. Lalu ia meminta Sen meninggalkan ruang pelatihan dan bersiap untuk tahap berikutnya. Awalnya Sen merasa takut, tapi begitu ia memahami maksudnya, wajahnya langsung berseri-seri. Ia berlari menuju ruang pelatihan selanjutnya. Namun pelatihan berikutnya sangatlah aneh. Ia harus mendengarkan dengan saksama suara tetesan air dari keran, dan segera setelah tetesan itu jatuh, ia harus memukul lonceng dengan palu. San mengira itu tugas yang mudah, tapi saat ia mengangkat palu, ia menyadari tantangan sebenarnya. Palu itu terlihat kecil, tapi beratnya lebih dari 40 pon, dan diikatkan pada ujung tongkat bambu panjang. Seluruh tongkat itu memiliki berat sekitar 260 pon, dan ia harus menggunakannya dengan satu tangan saja. Pada awalnya, Sen memegang tongkat di dekat palu, agar bisa sedikit mengangkatnya. Setelah beberapa pukulan, pergelangan tangannya mulai mati rasa. Ia melihat instruktur di depannya masih terus memukul tanpa henti. Semangat baru membakar dalam diri San. Ia kembali memegang tongkat itu dan tidak berhenti. Pergelangan tangannya bengkak, tapi ia tidak menyerah. Berbulan-bulan kemudian, San mampu memukul lonceng dengan waktu dan kekuatan yang tepat, sambil memegang tongkat dari ujung terjauhnya. Dan dengan itu, San lulus dari ujian berikutnya.